Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 April 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Yesi Mamentu. Silakan, Saudari Yesi. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 15 April 2021 dengan judul Mengubah Kita dari Orang Berdosa kepada Orang Saleh. Ayat tema terdapat dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah mengenakan pakaian kekuasaan. Ia dapat mengambil orang-orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa, dan oleh Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengubah tabiat manusia, memulihkan kepada jiwa peta Allah yang sudah hilang. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus diubahkan dari pemberontak kepada hukum Allah, menjadi hamba-hamba dan rakyat yang taat dalam kerajaannya. Mereka itu dijadikan semula, dihidupkan kembali, disucikan oleh kebenaran. Dunia harus melihat Allah pada pengikut-pengikutnya. Hidup dan keadaan baka dinyatakan melalui orang-orang yang satu dengan Allah dalam Kristus. Adalah hak istimewa kita memiliki roh terang dan pengetahuan, yakni hikmat surga. Semua orang yang memiliki roh ini, dalam kedudukan apapun, mereka itu boleh ditempatkan, pekerjaan yang tertinggi ataupun yang terendah, dalam pekerjaan mereka akan menyatakan kuasa terang dan pengetahuan ini. Kita memandang Dia terus-menerus, yang telah menghidupkan di antara manusia suatu kehidupan penurutan yang sempurna. Makin dekat kita memandang Dia, semakin hampir sama kita menyerupai Dia dalam tabiat, dan makin lebih besarlah efisiensi kita dalam bekerja untuk orang lain. Kita akan diangkat jauh di atas segala ujian dan kekacauan hidup ini. Diri harus disembunyikan. Kristus sajalah yang harus tampak, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Surga harus mulai di atas dunia ini. Kalau umat Tuhan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, mereka akan menyadari bahwa panji-panjinya atas mereka ialah kasih, dan buahnya akan manis kepada selera mereka. Mereka akan menjadikan suatu surga di dunia ini, yang di dalamnya mereka bersedia untuk surga yang di atas. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman yang hidup, mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan Allah. Ia membawa sertanya suasana surga, yaitu anugerah Allah, suatu harta benda yang dunia ini tidak dapat beli. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, engkau mestilah lebih dahulu seorang saleh di dunia. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Yesi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tema kecil selama 7 hari ke depan adalah apa yang dilakukan anugerah Allah dalam hidup kita. Anugerah yang dimaksudkan adalah kasih karunia Allah atau the grace of God. Dan sesuai judul renungan hari ini, kasih karunia Allah itu mengubahkan kita dari orang berdosa menjadi orang saleh.
Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 116 paragraf 1 yang berkata, Allah mengenakan pakaian kekuasaan. Ia dapat mengambil orang-orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa, dan oleh Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengubah tabiat manusia, memulihkan kepada peta Allah yang sudah hilang. Dari kutipan ini, fokus kita adalah tentang Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kenapa Roh ini menjadi perhatian kita? Karena Roh tersebut mengubahkan karakter kita dan memulihkan kita kepada gambar Allah yang sudah hilang dari hidup kita. Alkitab berkata tentang Roh ini dalam Roma 8 ayat 11 yang berkata, dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, ada oknum yang berbeda dari Yesus yang oleh Roh-Nya, oknum tersebut telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapakah oknum tersebut? Siapakah dia? Paulus yang sama menjawab dalam Galatia 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Allah Bapa. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, meski dapat diterima, namun masih ada kekurangan karena ada koma di antara kata Allah dan Bapa. Sementara dalam bahasa Inggris, versi King James dengan nyata ditulis God the Father yang sama dengan Allah Bapa. Jadi, Allah Bapa lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jika kita kembali ke Roma 8 ayat 11 tadi, siapakah Dia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Dia yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Karenanya, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh-Nya Allah Bapa, Roh Bapa tersebut. Roh Allah Bapa inilah yang mengubahkan karakter kita dan memulihkan kita kepada gambar Allah, yaitu gambar Allah Bapa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menerima Roh Allah Bapa? Sebab ingat, Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi, oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah yang adalah Bapa. Sebab itu kita tidak bisa langsung kepada Bapa. Harus ada jalan yang dapat menghubungkan kita kembali kepada Bapa. Dan sejak dahulu, jalan kepada Allah Bapa adalah Anak-Nya. Lift Him Up halaman 239 paragraf 4 menjelaskan. Ada hubungan antara bumi dan sorga melalui Kristus, tangga mistik yang dilihat Yakub dalam visinya di Betel. Ketika kita terpisah dari Tuhan, Kristus datang untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Tangga itu yang menghubungkan bumi dan sorga adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang menghubungkan kita dengan Bapa. Selanjutnya dalam Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 yang menjelaskan, tangga mistik dari mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Tangga itu adalah Yesus, dan Dia adalah satu-satunya media komunikasi antara Allah dan manusia. Jika satu-satunya, artinya tidak ada yang lain. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jelas sekali, hanya satu jalan kepada Bapa. Hanya satu jalan yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa, yaitu Anak-Nya, Yesus Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 116 paragraf 1. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus diubahkan dari pemberontak kepada hukum Allah menjadi hamba-hamba dan rakyat yang taat dalam kerajaannya.
Dikatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus diubahkan dari pemberontak kepada hukum menjadi rakyat yang taat, dari orang berdosa kepada orang saleh. Padahal dalam kalimat sebelumnya dikatakan Roh Bapa yang mengubahkan karakter. Maka kuasa perubahan Roh Bapa dinyatakan melalui Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini juga menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 116 paragraf 2. Dunia harus melihat Allah pada pengikut-pengikutnya. Hidup dan keadaan baka dinyatakan melalui orang-orang yang satu dengan Allah dalam Kristus. Kita dapat menyatakan Allah dalam hidup kita hanya bila kita satu dengan Allah di dalam Yesus. Sebab memang Yesuslah satu-satunya tangga. Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Karenanya Roh Bapa yang mengubahkan karakter kita hanya dapat kita miliki bila kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Itu sebabnya masih dalam Roma 8, Paulus menuliskan Roma 8 ayat 9 yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Roh Allah yang dimaksud adalah Roh Bapa yang membangkitkan Yesus dalam ayat 11 tadi. Dan Roh Bapa tersebut dapat menjadi bagian kita bila kita memiliki Roh Kristus. Sebab kita menjadi milik Kristus bila kita memiliki Roh Kristus. Mengapa ini penting kita pahami? Karena Paulus melanjutkan dalam 1 Korintus 3 ayat 23 yang berkata, "Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah." Jika kita adalah milik Kristus, maka kita dijamin menjadi milik Allah, sebab Kristus adalah milik Allah. Sebab hanya satu jalan kepada Bapa. Karenanya, tidak ada dalam Alkitab ayat yang berkata, jika kita milik Allah Roh, maka kita menjadi milik Allah. Tidak ada. Yang ada adalah, jika kita menjadi milik Kristus, maka kita menjadi milik Allah. Sebab Allah itu adalah sumber segalanya, dan dialah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah Anaknya, serta jalan masuk kepada Bapa. Perhatikan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 116 paragraf 5, yang berbunyi, "Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman yang hidup mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan Allah." Jelas sekali, jika kita mau mempunyai hubungan yang hidup dengan Allah, yaitu Bapa, hanya ada satu jalan, yaitu dengan menerima Kristus oleh iman yang hidup. Nah, apa artinya menerima Kristus oleh iman? Kebahagiaan sejati halaman 58 paragraf 2 menyatakan, "Lebih lagi daripada ini, Kristus mengubah hati itu. Dia tinggal di dalam hatimu karena iman. Sepatutnya engkau memelihara hubungan dengan Kristus ini dengan iman serta penyerahan kehendakmu yang terus-menerus kepadanya. Selama engkau melakukan hal seperti ini, maka Dia, yaitu Yesus, akan bekerja di dalam dirimu, baik dalam kehendak dan berbuat sesuai dengan kehendaknya." Menerima Kristus oleh iman artinya menerima Kristus di dalam hati kita. Sebab oleh iman Kristus tinggal dalam hati kita. Baca juga Efesus 3 ayat 17. Dan dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, maka Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Baik kehendak dan perbuatan kita, semuanya yang kerjakan adalah Yesus Kristus, sesuai dengan kehendak Yesus. Kita diubahkan dari orang berdosa kepada orang saleh. Nah, bagaimana Yesus tinggal dalam hati kita? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 223 paragraf 2 menyatakan, ketika Kristus tinggal dalam hati oleh iman, Roh-Nya menjadi kuasa untuk memurnikan dan menghidupkan jiwa. Kembali jelas sekali bahwa jika kita menerima Kristus tinggal dalam hati oleh iman, maka Roh-Nya Kristus menjadi kuasa yang mengubahkan karakter dan hidup kita. Oleh Roh-Nya tersebut, kita menjadi milik Kristus, dan dengan menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Allah, yaitu Bapa-Nya. Kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang saleh.
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami dapat diubahkan dari orang berdosa kepada orang saleh, asal kami menerima kasih karunia Allah dalam hidup kami, yaitu kehadiran Roh Bapa dalam hidup ini. Dan Roh Bapa dapat kami miliki hanya melalui satu jalan, yaitu melalui kehadiran Roh Anak Allah. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kami. Dan bila mana Kristus hidup dalam hidup kami, maka diri kami disembunyikan dan Kristus saja yang harus nampak, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Karakter kami menjadi serupa dengan Dia, kami yang orang berdosa menjadi orang saleh. Terima kasih atas kebenaran ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan pembaharuan dalam hidup kami, hari demi hari. Karenanya curahkan ya Bapa Roh Anak-Mu dalam hati ini. Bersama kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.